Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di pertemuan saat ini. Ini adalah pertemuan kelima sejak dimulainya BDR atau belajar dari rumah. Semoga antum dalam keadaan sehat, selalu sabar dan kuat untuk menjalani semua proses ini. Ya, walaupun belajar dari rumah, tentunya punya motivasi tersendiri untuk menunjukkan antum itu mampu, antum itu adalah seorang siswa yang bisa mandiri ya, dalam menuntut ilmu. Nah, pertemuan kita di pekan kelima ini akan mempelajari tentang menulis puisi dengan metode akrostik. Ya, akrostik tentunya mungkin di pikiran antum sedikit terngiang-ngiang. Akrostik itu seperti akronim, singkatan ya. Nah, kita masuk ke materi. Akrostik secara bahasa itu berasal dari bahasa Prancis acrostiche dan Yunani akrostisis, yang artinya menulis sajak itu berdasarkan judul yang tertera. Nah, judulnya ini nanti yang dijadikan awalan dalam menyampaikan gagasan berikutnya. Ya. Nah, ini yang unik dari akrostik tersebut. Setiap awalan dari judul membentuk satu kesatuan utuh dalam setiap baris. Nah, di mana judul itu nanti akan ditulis secara vertikal. Nah, penting diingat dalam menulis puisi akrostik bahwasanya mengaitkan huruf-huruf awal dengan gagasan yang terdapat di kata-kata selanjutnya di baris yang sama ya. Puisi akrostik itu berbeda dengan puisi yang lainnya. Kalau puisi yang lainnya kita menulis itu sesuai dengan apa yang terpikirkan. Yang penting kita menentukan tema terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan gagasannya. Tapi kalau pada puisi akrostik kita tetapkan judulnya, kita tulis judulnya. Nah, kita mengawali setiap kata di baris tersebut dengan kata yang terdapat di judul yang ditulis secara vertikal. Nah, prinsip penulisan puisi akrostik yang pertama tentunya mudah ya, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dilakukan, mudah untuk diuji cobakan ya. Kemudian menyenangkan. Nah, ini tentunya membuat antum sendiri senang karena seperti berekreasi ya, bertamasya untuk membuat sesuatu. Ini tamasanya otak ya. Kemudian dimulai dari huruf kapital, tidak mesti ya, tapi bagusnya dimulai dari huruf kapital. Kenapa dengan huruf kapital? Ini untuk membedakan bahwasanya awalan tersebut adalah judul yang kemudian dibuat dalam bentuk huruf kapital. Nah, pilihan kata ini sangat penting ya. Kita harus memilih kata-kata yang tepat sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tersalurkan ya. Kemudian manfaatkan majas. Majas yang biasa digunakan adalah majas simile dan metafora. Simile itu tandanya menggunakan kata ba, laksana, bagaikan, seumpama, dan yang lainnya. Dan kemudian majas metafora. Majas metafora itu menyamakan sifat benda mati ke dalam makhluk hidup. Contohnya, hatinya sekeras baja. Orang tentunya berpikiran baja itu kan kuat ya, kokoh. Kemudian langkah-langkah menulis puisi akrostik. Yang pertama, tentukan tema. Dalam menulis tentunya kita harus menentukan tema apapun yang kita tulis. Kemudian dalam puisi akrostik lebih spesifik lagi, tentukan judulnya. Judul apa yang kita buat. Yang kedua adalah
susun judul secara vertikal, ya. Susun judul secara vertikal dan tandai judul yang kita tulis itu dibuat dengan huruf kapital, ya. Kemudian yang ketiga, curahkan gagasan. Curahkan gagasan semaksimal mungkin, ya. Gali kemampuan selama ini dalam membaca, menelaah, mengetahui keadaan alam dengan pedoman awalnya adalah huruf di awal baris tersebut. Keempat adalah libatkan panca indera. Panca indera yang kita miliki itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, perasaan. Itu untuk membangkitkan imajinasi kita sendiri dan juga si pembaca nantinya. Kemudian yang kelima adalah memasukkan majas. Tadi juga sudah disinggung. Majas itu untuk membuat pengaruh tertentu dalam puisi yang kita buat, ya. Kemudian editing ini penting, hal yang sangat penting. Editing ini pada bagian akhir sebelum puisi tadi finishing. Jadi ini untuk melihat kualitas kata-kata yang kita gunakan. Kalau misalnya kata yang kita pilih itu masih abstrak, perlu dibuatkan kata-kata yang lebih sederhana. Sinonimnya apa? Ya. Nah, 6 langkah ini dia coba dilewati, maka jadilah sebuah puisi akrostik. Nah, contohnya ini. Bapak membuat tulisan tentang insan tama. Bapak sudah membayangkan insan tama itu seperti apa nanti, akan dicurahkan. Antum juga perhatikan insan tama itu Bapak tulis secara vertikal ke bawah, yang diawali dengan yang dibuat dengan huruf kapital. Nah, jadi penulisan itu diawali dari huruf tersebut. Contohnya, insan terpilih, pewaris keilmuan, nuansa cipta dan kebesaran, selaksa waktu sebagai pembuktian akan janji yang harus ditepati. Nakoda waktu dan keberanian bagaikan semilir angin membawa perubahan, tak akan pudar memberikan terbaik. Amanat yang tercipta dari keinginan luhur penghadir perubahan, manajemen diri dan waktu, laksana sebilah pedang yang terhunus. Anak-anak pewaris keilmuan dan estafet kepemimpinan dibimbing dalam kebesaran jiwa. Nah, di situ antum perhatikan pilihan kata bagaikan semilir angin membawa perubahan, itu semilir. Kemudian laksana sebilah pedang. Ya. Itu contohnya, mudah-mudahan antum paham, mengerti dengan penulisan puisi akrostik ini dengan metode akrostik, penyusunan huruf awal dari judul. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga antum bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekannya. Bapak tunggu karya-karya antum semuanya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya, dan selamat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan berdoa kepada Allah selamat dari wabah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.